underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, KPK sedang diterjang badai besar. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? KPK itu kan lembaga anti rasuah ya, artinya itu lembaga yang paling top di dalam memberantas korupsi di Indonesia. Betul. Dan mestinya ya kalau orang tahu bahwa ada pejabat-pejabat di KPK ya mestinya itu ya pejabat-pejabatnya apalagi ketuanya itu harusnya itu orang yang bersih. Bersih sih gitu ya. Jadi nggak boleh ada cacatnya. Nah sekarang ini kan ketua KPK kita ini kan sebetulnya itu sudah terkena kasus berkali-kali ya. Cuma entah kenapa ya itu kan KPK itu kan ada Dewan Pengawas ya. Betul. Kita juga nggak ngerti ini bagaimana kerjanya Dewan Pengawas ya. Padahal tuh kalau lihat personil-personilnya Dewan Pengawas itu kan hebat-hebat tuh. Betul. Ya track recordnya itu mengenai keadilan, mengenai hakim itu bagus sekali ya. Baguslah track recordnya ya. Tapi kenapa kok pada saat terjadi pelanggaran-pelanggaran terdahulu dari Firly ini kok putusannya itu cuman diperingatkan gitu ya. Peringatan ringan pokoknya diperingati secara lisan atau bagaimana. Pokoknya itu sangat mengganggu rasa keadilan dari netizen. Nah mungkin Dewan Pengawas itu memakai sistem semua orang tuh adalah baik pada dasarnya. Nah ini kalau nanti kemarin itu Firly itu terkena kasus yang sebelum-sebelum ini ya, itu mungkin hanya dengan hukuman peringatan tertulis atau lisan yang ringan itu bisa baik. Kan gitu ya. Betul. Ya ternyata ya pengalaman mereka sebagai hakim-hakim yang macam-macam itu kok ya tidak bisa mengambil putusan yang tepat guna ya. Nah ternyata betul nih ya kemarin Firly ini terkena kasus pemerasan. Ya, jadi istilahnya itu kalau mau yang keren kan abusement of power. Karena dia punya kekuasaan, maka dia menggunakan kelemahan-kelemahan dari pesakitan tadi itu, yaitu mantan Menteri Pertanian yang sudah diganti ya. Betul. Itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi di sini diisukan atau sudah ditersangkakan sebagai pemeras. Ya jumlahnya itu ya nggak nanggung-nanggung gitu ya. Bisa sampai berapa itu gede banget lah ya. Ada dalam bentuk Singapura dolar, ada dalam bentuk rupiah, ada bentuk yang lain-lain itu banyak sekali ya. Dan bahkan kepolisian itu sudah memeriksa 91 saksi. Bayangin itu 90 saksi itu baru bisa menentukan Firly itu jadi tersangka. Nah ini kan betul-betul mencoreng ya. KPK yang harusnya memberantas korupsi, ketuanya malah memberi contoh jadi korupsi. Melakukan pemerasan. Nah hal yang aneh ini juga sudah menjadi sorotan dari para netizen ya. Terutama LSM yang anti korupsi ya. Itu dia mengatakan begitu dinyatakan sebagai tersangka, mestinya secara undang-undang, secara aturan intern pun dari KPK itu ketua yang kemarin itu Firly itu harusnya sudah tidak boleh berfungsi sebagai ketua, bahkan mestinya itu dia sudah tidak boleh masuk gedung KPK. Nah itu gedung KPK itu kan modern. Kalau mau masuk pakai akses pakai kartu itu ya. Nah itu mestinya kartunya dia juga harus dimatiin. Jadi udah nggak bisa masuk. Ya tapi kemarin kita lihat dia masih mimpin rapat. Ya masih merasa tidak bersalah ya. Masih senyumnya penuh lebar gitu. Nah ini kan jadi aneh. Nah waktu wakil-wakil ketuanya itu ditanyain, ternyata dia mengatakan ya sampai saat ini beliau masih menjadi ketua KPK. Menunggu
surat pemberhentian dari presiden katanya begitu. Ya, ini gimana? Ya ini kan jadi kacau nggak karuan ya. Betul. Kalau seperti ini yang dulu milih siapa kira-kira ya Om Bob? Ini Firly sebagai ketua ini kan yang milih tuh dulu sepertinya Komisi 3 dari DPR itu yang menyetujui ya, memilih dan menyetujui sepertinya seperti KUR. Yaitu semua menyatakan setuju ya, tidak ada yang menentang. Kalau ini jadikan ketua KPK ya. Dulu waktu itu kan lagi rame-ramenya bahwa undang-undang KPK itu kan direvisi. Ya banyak orang termasuk netizen itu lebih banyak bilang itu kalau dirubah itu melemahkan. Tapi dari DPR kita mengatakan bahwa itu menguatkan. Ya begitu. Jadi akhirnya DPR itu memutuskan. Ya kalau nggak salah tadi itu ya Komisi 3 ya. Kalau salah ya minta maaf deh ya. Tapi DPR tuh menyatakan bahwa ketua dan wakil-wakilnya itu ada 5 atau 6 orang itu dinyatakan ini yang terbaik. Lah sekarang kok belgedes ya. Ternyata korupsi, meras ya. Paling bagus seharusnya seperti apa Om Bob? Ya paling bagus mestinya ini yang memilih, yang menentukan sebagai ketua dan wakil-wakilnya itu harusnya presiden. Ya jadi mereka bertanggung jawab sama presiden. Jadi tidak ada batu di balik udang. Ya karena seperti kita ketahui kan banyak oknum-oknum dari DPR kemarin itu yang kena kasus korupsi ya. Karena kalau yang menentukan siapa yang duduk itu adalah DPR, maka dikhawatirkan hal-hal yang seperti ini yang nggak beres ini akan terjadi terus. Jadi yang betul adalah KPK di bawah langsung presiden. Kalau ini terjadi, maka kalau presidennya bersih, lah mestinya ya KPK-nya juga bisa bersih. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.